Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati kedua DKM Allah di bumi dan keluarga. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh pengurus daripada sholat Allah, khusus Ustaz Ali, Bapak Ali, keluarga semuanya yang tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak keluar rasa kepada para beliau dan jamaah sekalian bahwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat walafiat dan kesehatan. Karena nikmat kedua ini sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Kadang-kadang lagi sehat, malas ke tempat ibadah, malas ke majelis, betul ya? Jika lagi sakit, kalau saya sembuh, saya cuma sekali, gitu. Kalau lagi sakit, ya itu yang sering kita lupakan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Padahal ini adalah momen jarang. Taklim subuh jarang, kalau di bulan Ramadan jarang sekali, gitu ya. Hanya di bulan Ramadan taklim di bahasa subuh ya. Kalau di bulan Ramadan jarang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sebelumnya, ini suara agak kacau gitu. Masyaallah. Tadi disuruh imam mau sadar, satu sadar suara lagi kurang sehat. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuhu wa ghafarahu wa nasyrihi wa nasyrihi. Melanjutkan dari kitab I'lam wal awal di ahkam siyam tentang perkara yang membatalkan puasa. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tiga perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian warabi kita lanjut ya, yang keempat perkara yang membatalkan puasa adalah khurujul maniyyi bi ta'ammudil istibda'i, keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja, yaitu dengan onani atau masturbasi, awil mubasyarati atau dengan saling bersentuhan kulit dengan kulit, walau bighairi jima'i, meskipun tidak berjima, tidak bersetubuh. Kehurujihi bilasi, seperti keluarnya air mani itu dengan bersentuhan kulit, menyentuh kulit. Wal mu'anaqati, saling berpelukan, artinya suami dan istri ya. Wal mughallati, saling berciuman, bila hamil, dengan tanpa menghalang atau kali-kali hamil ya. Wal khamis, kemudian yang kelima, al-junun walau lahdatan yasiratan, gila ya,
gila meskipun sebentar. Wasadisu, dan yang keenam adalah al-ikma'u minal fadli ilal burubi, yaitu kena ayat bisa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Wasabi, kemudian yang ketujuh al-iftaru qabla an yata'aqqaqa ghurubu syamsi, berbuka sebelum dia yakin bahwa sudah terbenam matahari atau sudah waktunya azan maghrib. Wasaminu, dan yang kedelapan adalah turubul haid awil nifas, datangnya haid atau nifas. Watasi, kemudian yang kesembilan adalah al-wiladatul mas'ubatu bil badan, yaitu wiladah atau melahirkan, ya, ketika melahirkan disertai dengan basah. Kemudian wal ashir, yang ke-10 adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu berkaitan dengan hal-hal yang batal ibadah puasa kita. Yang keempat adalah khurujul maniyyi bi ta'ammul istimna, keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja. Baik itu sengaja itu bisa dengan tangan sendiri ataupun dengan alat lain ataupun dengan tangan daripada istri, itu bisa membatalkan puasa. Ya, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Contoh mimpi basah, yang remaja ada pada tidak, ya, masya Allah. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, cuma kudu mandi, kemarin ditanya sama Bapak Haji itu, ya, itu kudu mandi kalau keluar air mani, sengaja ataupun tidak sengaja. Mandi besar dan mandi biasa. Niatnya apa? Niatnya menghilangkan atau mengangkat hadas besar, bukan hadas kecil. Nah. Kemudian awil mubasyarah atau saling menyentuh kulit dengan kulit, walau bighairi jima, meskipun tanpa melakukan jima. Kehurujihi bil lamsi, seperti keluarnya air mani dengan menyentuh kulit, wal mu'adafati wal qublati, saling berpelukan, ciuman bila akhir, meskipun tanpa dengan tanpa alih-alih, ya, dengan tanpa alih-alih. Jadi kalau kita sama istri yang sudah berkeluarga berpelukan, berjumlah, menggunakan alih-alih, menggunakan baju, tiba-tiba keluar air mani, itu nggak batal puasanya, nggak batal. Misalkan kita dari dulu, nah, pelukan misalkan, maksudnya sedikit keluar air mani, tapi masih pakai baju, itu nggak batal, tidak batal. Tetapi kalau misalkan istri tidak pakai baju, suami tidak pakai baju, kulit ketemu kulit, keluar air mani, batal. Itu bedanya. Kalau dia pakai baju, nggak batal. Kalau pakai baju, nggak batal. Kalau nggak pakai baju, batal. Gitu ya. Tergantung ininya, pakai air atau tidak, pakai penghalang atau tidak. Bisa saja kita dengan bermesraan dengan istri, tiba-tiba keluar air mani, itu tidak batal kalau misalkan masih pakai baju, pakaian. Tapi kalau udah sama-sama udah pakai baju,
Sekali bersentuhan kulit dengan kulit, maka batal puasa. Kemudian yang kelima, al-junub wa lughatu yasiratan. Gila meskipun sebentar batal. Misalkan lagi ngobrol kita nih, gimana di tempat nongkrong, tiba-tiba teman kita bilang batal lagi, batal. Ya gimana ada ekspresinya bilang gitu, ya meskipun sebentar. Jadi ada tingkatan orang yang hilang akal nanti ya. Yang pertama itu gila, ya. Gila itu betul hilang akal meskipun sebentar itu batal. Nah, gitu ya. Yang kedua, nah nanti dijelaskan. Yang keenam, yaitu al-iqma'u minal fardhi ila dulu pingsan dari subuh sampai maghrib atau sebelum subuh sampai sesudah maghrib itu batal. Tapi kalau pingsannya sebentar itu nggak batal. Misalnya kita kaget ada perasaan, pingsan sejam bangun lagi nggak batal, lanjutkan puasanya, lanjutkan. Tapi beda sama gila. Kalau gila meskipun sebentar itu batal. Tapi kalau pingsan kudu lama waktunya dari subuh sampai maghrib. Ini kedua pingsan tingkatan yang kedua. Ya hilang akal, gila, pingsan, kemudian yang terakhir tidur. Tidur mau berapa jam ya berapa hari ya. Tapi kalau berapa hari ya sehari ada misalnya dari sahur sampai tarawih tidur. Wah, ada buka tidak? Ya, bisa. Tapi niat dari malamnya. Itu enggak batal itu. Enggak. Yang penting tadi dua sholat puasa itu jangan lupa niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Bisa. Kalau tidur enggak apa-apa, tidur aman. Ya. Kemudian al-iftar qabla pokok itu berbuka sebelum yakin. Makanya kalau kita dengar ada sumber suara dari mana sholat atau masjid atau majelis, jangan langsung buka dulu. Meskipun kita lagi langsung aja, jangan belum yakin jangan. Jangan dari komplain, dia udah komplain kan? Iya, teman kita punya HP di orang betul ada. Nah, dia ada itu banyak penipuan kan, banyak kan. Orang teman sendiri ada komplain kita lagi ada permasalahan di rumah. Di setiap di YouTube ada maghrib. Alhamdulillah. Ternyata pas lihat dia masih 10 menit lagi. Nah itu batal itu. Batal. Kalau belum yakin, jangan batalin puasa dulu, jangan buka dulu. Kalau udah yakin, betul-betul yakin, waktu maghrib sudah masuk, baru kita buka. Begitu. Itu bisa batalkan puasa kalau kita belum yakin itu sudah masuk maghrib. Makanya dia itu sholawat apa ada itu. Kan beda-beda bila kita alhamdulillah bisa sama sholat di masjid. Kan banyak orang di sekitar kita yang jauh dari itu. Jadi suara apa? Suara ada atau suara guru atau suara apa? Gitu. Sama-sama. Makanya kalau belum yakin jangan buka dulu. Kemudian yang ke-8 turunul ilmi awin nifas, datangnya haid dan nifas. Jadi tiba-tiba haid perempuan yang itu batal puasanya.
nifas, ya. Ini yang lahiran. Watasi'u yang kesembilan yang batalkan puasa adalah al-wiladatul mas'ubatu bil balad, melahirkan disertai dengan basah. Kalau kering enggak batal, tapi normalnya basah. Kalau lahiran ya, meskipun bayinya prematur, normal itu basah. Tapi kalau sudah kering ketika melahirkan itu nggak batal, kering aja lahirnya, ya itu nggak batal. Tapi normalnya biasanya itu basah. Wa'asyiru, kemudian yang ke-10 adalah ar-riddatu, murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita tidak murtad. Contoh, ada orang ngomong gini, ini puasa udah capek, udah lemes, puasa lagi. Emang puasa wajib? Gitu. Ngomongnya, kan puasa udah wajib. Nah, dia ngomong puasa enggak wajib. Nah, ini menyalahi Al-Quran, menyalahi ijma ulama. Kalau dia seperti itu berkata bahwa puasa atau sholat fardu tidak wajib, itu otomatis dia sudah murtad, keluar dari Islam. Beda dengan capek mau kerja nggak puasa dulu tapi dia di dalam masih meyakini bahwa puasa sholat itu wajib. Itu nggak ada murtad gitu. Hanya capek doang, merasa capek, merasa lemes, nggak puasa, itu ngomong gitu. Tapi dia di dalam masih merasa meyakini bahwa puasa itu wajib. Nah, itu tidak murtad. Yang murtad itu dia berkata, emang puasa wajib, emang sholat wajib. Rajin itu puasa, rajin itu sholat, gitu. Ya Allah, itu menjadi ada. Kalau ada misalkan orang seperti itu mengatakan bahwa puasa tidak wajib, bahkan sholat fardu pun bilang tidak wajib, maka otomatis dia murtad saat itu juga. Batal puasanya kalau pas ketika dia puasa bulan Ramadan. Makanya hati-hati ucapan kita, meskipun kita tidak puasa dan sampai di dalam hati kita ucapan kita bahwa puasa itu tidak wajib. Jangan sampai seperti itu, karena itu bisa secara otomatis diri kita menjadi murtad. Baik, itu saja materi tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama minggu kemarin adalah masuknya benda dunia ke 5 lubang, 3 lubang di atas, 2 lubang di bawah, amdan dengan sengaja. Meskipun sedih, kalau sengaja membatalkan. Kemudian yang kedua, muntah disengaja, ya. Kalau muntahnya tidak sengaja, misalnya di dalam perjalanan muntah, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Itu yang sengaja, muntah sengaja. Kemudian yang ketiga, berjima dengan sengaja meskipun tidak keluar air mani. Yang keempat, keluarnya air mani dengan sengaja, ya. Meskipun tanpa berjima, ya, berjima. Kemudian yang kelima adalah gila meskipun sebentar. Yang keenam, ihsan dari terbitnya fajar atau dari azan subuh sampai azan maghrib. Kemudian berbuka puasa sebelum yakin bahwa itu bulan
waktu berbuka. Kemudian yang kedelapan, datangnya haid atau nifas. Yang kesembilan, bila datangnya disertai dengan basah. Dan yang kesepuluh adalah kota. Itu saja materi pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, baik tentang puasa, sholat, atau sunnah atau teman. Ya, silakan tanya apa saja. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa, saya tidak tahu gimana. Apakah saya cari jawabannya tanya dulu saya. Karena kalau silaturahmi itu guru lumayan banyak. Jadi kalau misalnya silaturahmi ke guru sekalian nanya gitu, senang gitu. Kalau sama apa namanya silaturahmi sama orang alim itu senang. Jadi pertanyaan sebelum saya main itu silaturahmi kepada guru, saya bertanya dulu apa yang saya tanya gitu. Karena saya Pak, kalau ada orang alim di bangku di desa itu kalau udah ditanya tentang soal ibadah, saya mubadir atau saya mubadir. Makanya aku tanya biar ibadah kita benar. Yang kemarin saya sampaikan itu kalau ada ilmunya, ibadah ada ilmunya, maqbulatullah berarti akan diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu ada. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ibadah puasa atau hal-hal yang lain di luar ibadah puasa. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau waktu masuk kajian maghrib kita menunda bukanya bisa ketika Pak. Ya kalau menunda artinya kan ada situasi dan kondisi yang memang di perjalanan yang ikut hanya darurat di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada minuman lebih bagus dibatasi dulu. Kalau nggak ada sama sekali, kondisi kita lagi darurat nggak bisa membatalkan puasa apa-apa, itu dosa. Iya, dosa. Yang penting kalau misalkan ada minuman bisa batasi dulu. Kalau sempat waktunya, kalau sempat keadaannya mendukung, ya. Kalau tidak jangan. Kalau tadi ditaruh orang di belakang itu tadi posisi itu. Tapi lebih bagus kalau misalkan bisa batasi dulu. Karena sunnah menyegerakan buka puasa. Ada lagi? Siapa? Boleh tentang sholat, boleh duduk, tentang zakat. Tidak ada, ya silakan. Waalaikumsalam. Ustaz boleh dibawa tema Kak? Boleh kan? Boleh. Ini kan sudah apa? 10 hari puasa ya terakhir. Ini masalah apa? Tentang malam Lailatul Qadar ya? Iya. Itu apa ya? Buat motivasi semua di sini ya. Gimana caranya kita untuk mengetahui malam Lailatul Qadar dengan gimana caranya? Udah. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini tentang motivasi ya, motivasi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu begitu rahasia, tapi para ulama itu memberikan ciri-cirinya, fisiknya, dari langitnya, dari kondisi udaranya, tapi hakikat yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada juga ulama yang memang sudah mukasyaf, artinya yang sudah ulama makomnya sudah tinggi lah ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anah Talibin. Beliau pernah mengatakan kalau misalkan puasa itu masuknya hari Kamis, bukan saya ingatnya hari Kamis itu bulan ini puasa masuknya hari Kamis, awal puasa ya hari Kamis, insya Allah atas pengalaman daripada ulama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau kalau misalkan itu masuk awal Ramadan hari Kamis, jatuh
malam Lailatul Qadar itu tepat pada malam ke-25. Kan? Malam dulu kan? Ya, malamnya. Malam ya? Iya, tuh. Malam ke-25. Tetapi di dalam kitab itu juga ulama yang lain mengatakan Al-Imam Abi Hasan At-Tabiri, beliau setiap Ramadan meyakini bahwa Lailatul Qadar itu tahun ke tahun itu jatuh pada tanggal 27 malam ke-27. 2 hari lagi. Tuh, malam ke-27. Karena ada riwayat gitu, ada hadisnya. Itu. Saya lupa matanya itu. Ada, saya pernah baca. Ya, itu malam ke-27. Itu menurut Syekh Abi Hasan At-Tabiri, pendiri dari Thariqah As-Sadiriyah. Malam ke-27. Kata Imam Al-Ghazali, malam tadi nih. Nah, malam 25. Alhamdulillah, yang lagi sholat subuh tadi, sholat subuh berjamaah, kan fadilah daripada sholat berjamaah, sholat subuh itu seperti dia melaksanakan sholat malam separuh sepenuhnya. Jadi meskipun kita tadi malam enggak tahajud, tadi malam kita enggak qiyamul lail, tapi kita melaksanakan sholat berjamaah subuh di musola ini, itu fadilahnya seperti kita melaksanakan qiyamul lail sepenuh malam itu. Masya Allah. Makanya ulama mengatakan kalau kita ingin menghidupkan malam-malam yang kira-kiranya khusus, seperti nanti malam takbiran nih, itu gampang. Sholat berjamaah isya sama sholat berjamaah subuh itu fadilahnya seperti kita sepanjang hari, sepanjang malam itu kita sholat sunnah. Nggak harus 1000 rakaat, nggak harus. Hanya berjamaah isya, hanya berjamaah subuh, udah memenuhi syarat kita menghidupkan malam tersebut. Masya Allah. Makanya rugi bagi orang, bagi jamaah yang tidak melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Bahkan nih, ada di luar bulan Ramadan yang pahalanya itu seperti kita melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab An-Nasaihul Ibad, karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dari Jawa, itu di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa saja yang melaksanakan 4 rakaat setelah ba'da isya, artinya setelah sholat isya, melaksanakan 4 rakaat, maka dia seperti melaksanakan sholat 4 rakaat itu, sholat sunat 4 rakaat itu di malam Lailatul Qadar. Itu amalan di luar bulan Ramadan. Caranya gimana? Habis sholat isya nih berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, lanjut dengan melaksanakan sholat sunnah hajat. Boleh hajat, boleh taubat, terserah lah. Ya, tuh. 2 rakaat. Ba'diyah 2, sholat sunnah yang lainnya 2, jadi berapa? 4. Nah, setelah sholat isya itu pahalanya seperti kita melaksanakan di malam Lailatul Qadar. Tuh. Nanti lihat deh, di masjid di mushola ada jamaah, dia habis sholat isya berjamaah 4 rakaat dia laksanakan. Dia udah tahu fadilahnya. Ini jarang orang lain tahu fadilah daripada keutamaan 4 sholat sunnah setelah ba'da isya. Masya Allah, luar biasa ini pahala. Ya, jadi kita mudah-mudahan bukan hanya di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu kita dapat pahala daripada sholat ketika malam itu Qadar. Ini ya. Bahkan tapi yang lebih kuatnya pendapat kita mendapatkan malam
daripada malam berikutnya adalah 10 hari 10 malam terakhir di hari yang ganjil, tapi tidak tentu kapan waktunya gitu. Baik 21, 23, 25, 27, 29 itu yang lebih kuat pendapatnya. Tapi beberapa ulama itu berpendapat seperti itu. Kalau Imam Al-Ghazali malam ke-25, kalau Syekh Abi Qasim Al-Fadhili malam ke-27. Begitu ya. Allah a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat fardu gitu. Sholat fardu ya? Ya. Iya, masya Allah. Hukumnya apa kalau kita puasa, haji, tapi nggak sholat? Gitu. Ya Allah. Iya. Jadi kalau misalkan kita tidak sholat, masya Allah, ibadah-ibadah yang lainnya tidak berarti. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Wa in sholat apa? Kalau misalkan sholatnya itu bagus, baik pula seluruh amal ibadah yang lain. Kalau jelek sholatnya, maka jelek juga, rusak juga amal ibadah yang lain. Itu ada hadisnya. Ya, makanya jangan menyepelekan sholat. Makanya jangan lupa sholat. Ya, sholat ya. Kalau misalkan di waktu kita balikkan maksimal 15 tahun. 15 tahun itu meskipun kita belum haid, belum mimpi basah, tetap sudah dikenakan balik, arti sudah wajib. 15 tahun. 16 tahun, 15 tahun sampai sekarang kira-kira itu ada enggak yang kira-kira sholat ditinggalin nih? Tuh. Kalau misalkan ada kodok ini sekarang boleh di kodok. Bahkan ulama salafus sholih di hari Jumat akhir daripada bulan Ramadan itu mereka ulama salafus sholih suka mendawamkan sholat kodok di hari Jumat terakhir daripada bulan Ramadan. Ba'da zuhur waktunya. Ba'da zuhur sebelum asar. Itu para ulama salafus sholih. Bahkan bukan hanya munfarid ia laksanakan, berjamaah malah melaksanakan kodok sholat fardu yang pernah ditinggalin. Ulama. Nah kita kalau awam masa males kan gitu. Ya abang baik kalau males ya. Tuh biasanya gitu. Hari Jumat, mudah-mudahan Jumat terakhir masih ada nih. Kalau misalkan 30 masih ada. Kalau 29 udah nggak ada. Gitu. Ya. Mudah-mudahan 30 nih masih ada, kita ada waktu buat mengkodok sholat. Boleh misalnya dari subuh. Allah, saya niat mengkodok sholat subuh fardu karena Allah, udah gitu aja ya. Allah subuh. Udah salam. Bangun lagi. Komat lagi, sholat zuhur. Saya ini mengkodok sholat zuhur fardu karena Allah. Terus sampai selesai isya. Tuh dari subuh sampai isya. Terus kita laksanain itu. Pada zuhur Jumat terakhir. Dan kalau misalkan hari ini boleh silakan. Nggak harus Jumat terakhir, nggak harus. Kalau kita ada kesempatan silakan. Kita kodok sholat fardu. Khawatir ada yang pernah bolongnya sholat kita. Biasanya masih remaja masuk main ya, suka nongkrong gitu, jarang sholatnya gitu. Karena gitu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lah ya melaksanakan sholat ya, gitu ya. Jadi kurang bagus, jelek, rusak kalau misalkan kita nggak sholat
tapi puasanya rajin, umrohnya rajin, hajinya berkali-kali kan gitu. Percuma kalau tidak sholat. Bahkan sodako, infaknya rajin, kalau dia nggak sholat percuma, tidak ada apa-apa. Hati-hati dengan sholat. Makanya kata orang tua dulu, jangan mau kemana jangan lupa sholat ya, jamaah gitu. Jangan lupa sholat, itu sholat ini luar biasa. Jangan sampai kita tertinggal. Ya. Pak, Ustaz, saya cuma 3 waktu doang. Jangan 5 waktu. Nggak boleh 3 waktu. Saya bisa 2 waktu, jangan 5 waktu udah titik. Nggak ada tolerir, nggak ada toleransi, nggak ada. Kalau sholat fardu udah. Kalau sholat sunnah sih nggak apa-apa. Kalau sholat tarawih ya ada yang 8, ada yang 8, ada yang 20. Boleh itu boleh dah. Kalau sholat fardu nggak boleh. Iya, udah nego. Awal 50 waktu, ada 5 waktu kan gitu. Udah nego waktu peristiwa Isra gitu ya. Allah. Ada lagi? Boleh? Tema lain. Luar Ramadan bagus silakan. Ya sudah. Bingung. Kalau kurang jelas penjelasannya boleh tanyakan lagi nggak apa-apa. Ya itu aja mungkin ya. Tidak ada lagi. Mudah-mudahan. Ya boleh Pak. Zakat ya. Kapan sebenarnya dan gimana kegiatannya? Kan kita terkait sendiri gitu. Apakah di sini apa boleh di kampung halaman? Iya. Dan terakhir waktunya kapan? Jadi waktunya kapan? Artinya di akhir bulan Ramadan aja ya. Tapi tanggal 1 Ramadan udah masuk boleh. Tapi lebih afdal di akhir daripada bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan itu panitia guruin musola buru-buru tuh takut nanti kita ketinggalan. Kita bingung kemana, tapi pendatang ya di mustahik kemana nih, bingung. Nah ada yang menolak, yaitu panitia zakat di musola. Udah nggak apa-apa, mau hari keberapa, misalkan hari ini nih kita mau zakat, silahkan nggak apa-apa. Afdol itu tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Kalau itu harus disegerakan, kayak waktu kemarin COVID kan, itu kan kata wakil presiden Kiai Amin Kiai Amin Ma'ruf Amin Kiai Ma'ruf Amin dia wakil presiden, itu segerakan karena orang butuh makanan gitu ya. Tapi ya wajib itu tadi akhir daripada bulan Ramadan dan misalkan kita kerja di sini, kemudian kita pulang kampung, ada kampung di sono, misalkan mana yang lebih bagus secara sosialisasi, secara kehidupan sosial lebih bagus di sini yang kita tinggal, yang kita mukim. Di mana mukim kita di sini gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih lagi, nanti jadi infak sedekah gitu ya. Dan memang lebih bagus saudara sendiri gitu, ada saudara sendiri. Tapi kan kita mengajak melihat dari sosial, kehidupan sosial. Kalau kita tinggal di situ, ya kita dapatnya di gitu ya. Dan ini nih tentang zakat nih, saya kadang-kadang khawatir takut ada yang lupa. Kepada jamaah sekalian, zakat itu niat, kalau niat kan apa? Dalam hati kan ya, bukan diucapkan. Kan bisa nawa itu riza zakat al-fitri an-nafsi gitu ya, fadlillah ta'ala kalau sendiri kan. Itu kalau dia nih kudu niat, hati ini jangan sampai lupa nih. Omongan tapi hati ini jangan sampai lupa ya. Kita dari rumah ini pegang beras nih, niat di dalam hati. Saya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris kalau ngerti boleh. Kalau niat ya boleh. Kalau mimpi paham niat. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah
untuk siapa? Untuk saya dan anak-anak saya atau istri saya. Fardu karena Allah dalam hati. Jangan talafuz niat. Tapi boleh talafuz niat, boleh. Tapi tidak menjadi syarat sahnya zakat. Yang syarat sahnya zakat atau termasuk rukun daripada zakat adalah niat. Niat itu di mana tempatnya? Bil qalbi, di hati. Itu makanya kalau misalkan ada tidak kabul sama amil, kita udah niat di rumah. Udah ini mah ibarat kalau apa? Formalitas doang. Formalitas doang. Tapi yang sebenarnya udah niat tuh, biar paham, biar ibadah kita diterima, zakat kita diterima. Niat di dalam hati, bukan diucapkan. Sama seperti ibadah-ibadah ya. Karena niat itu bil qalbi, tempatnya ada di hati. Kalau mau boleh sambil niat dalam hati sama amil. Paham ya? Allah paham. Ada lagi? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah gimana caranya Yang sholat itu, rajin sholat, supaya rajin sholat. Iya, sudah ya. Ya baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk berkaitan dengan sholat itu ini kewajiban daripada orang tua kalau bagi anak ya, kepada anak. Anak kalau nggak sholat, siapa yang dosa? Orang tua. Tapi orang tua yang nggak pernah ngajarin atau yang nggak pernah ngingetin. Tapi kalau udah pernah ngingetin atau pernah kita ajarin, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kewajiban seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, salah satunya dan mendidik agar anaknya menjadi ahli ibadah. Salah satunya sholat. Di dalam pendidikan Islam, umur 7 tahun anak itu kudu diajarin sholat udah. Kalau ini pas 1 SD ya, udah diajarin sholat, udah berani sholat gitu. Umur 10 tahun nggak sholat, nah kudu ada pukulan dikit, bukan pukul kenceng, jangan, kasihan, jangan ke muka, jangan, bawa bagian kaki. Tapi boleh dengan fisik, kalau fisik janganlah, tapi dengan ekspresi kita seperti seorang ayah yang galak, yang samar, nggak apa-apa, pakai balok ini nggak apa-apa, pakai balok, ayo kagak sholat, ayo sini, gitu aja. 10 tahun kagak sholat, didikan itu orang tua supaya dia mau sholat. Urusan nanti dia mau sholat atau tidak itu hidayah dari Allah, urusan Allah. Yang penting kita berusaha supaya anak kita jadi ahli sholat, jadi anak yang solehah. Gitu. Gimana caranya kalau misalkan itu? Caranya ulama. Nah ini para ulama nih, pengalaman dalam hal religi ya. Seorang ibu kandung ya, kalau ingin anaknya soleh, nih itu si anak minumin bekas wudhu ibunya. Wudhu pakai apa tuh? Alon ya. Bisa kan wudhu satu botol, caranya bisa. Atau air galon, air keran apa ya, air keran tuh boleh dah, air keran. Tapi bersih air keran ya, tampungin di panci tuh. Bekas wudhu minumin ke anaknya tuh, ke anak yang suka apa dia, bandel lah kalau dikasih tahu, suka ngelawan
dikasih air wudhu bekas ibu kandungnya. Itu mujarab. Itu ulama salafus saleh suka gitu ya. Selain kita mengajarkan itu didikan yang tadi sholat ya, kalau mau 10 tahun enggak mau itu pakai bekas air wudhu daripada ibu kandungnya. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Kalau kasih tahu dia mau diminum. Iya, jangan. Campur sirup apalagi campur es. Nah, siapa yang tahu itu air bekas wudhu? Apa timun suri? Apa nikmat? Iya. Kadang-kadang. Terus berdoa sama Allah setiap sholat fardu, karena insya Allah doa yang diijabah itu salah satunya ketika pada melaksanakan sholat fardu. Itu diijabah insya Allah. Kita doakan terus supaya hatinya digantikan hati yang baru, anak kita supaya tidak melawan, anak kita supaya hatinya itu dulu, supaya bisa mentaati perintah Allah dan Rasul. Allah. Ada lagi? Ini udah siang ya? Nggak berasa. Kita tutup dulu kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kumpul-kumpul lagi. Saya kalau masih pertanyaan sampai jam 8 juga siap sih ya. Kita tutup, mudah-mudahan akhir daripada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan di terakhir ya di bulan Ramadan kita diterima segala rangkaian amal ibadah kita, khususnya taklim pada kesempatan kali ini, karena begitu luar biasa keutamaan taklim ya. Itu ya. Mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini keluarga kita pada sehat, anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh-soleha, dan kita nanti bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Pak Guru, yang ini apa namanya? Guru. Baru menanya. Kata Ustaz harus ibu kandung. Ibu kandung udah nggak ada. Siapa? Siapanya boleh? Bingung Ustaz. Dia dapat